Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ay yurzuqana al-ikhlasa fi kulli a'malina qawlan wa fi'lan zahiratan wa batinah innaka bi kulli syai'in alim. Kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Dia senantiasa memberikan keikhlasan bagi kita semua di seluruh amalan ibadah kita, perbuatan kita, ataupun ucapan kita, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Karena sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin ikhwan dan akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Dia yang selalu memberi anugerah, kebaikan dan nikmat yang melimpah ruah, tak terhenti, tak terhingga dan selalu tercurah untuk kita semua di setiap keadaan, kesempatan, kondisi, dan di segala hal. Selalu kita diliputi oleh rahmat Allah. Tidak ada satu keadaan pun melainkan di situ ada rahmat Allah untuk kita. Jazakallahu khairan. Maka perbanyaklah memanjatkan rasa syukur dan pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita awali perjumpaan kita untuk memanjatkannya bagi kekasih Allah yang kita idam-idamkan agar bisa berjumpa dengannya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang terkait dengan kesyukuran. Dan salah satu poin pentingnya adalah bertauhid itu tidak bisa dipisah dengan bersyukur. Dan bersyukur itu diwujudkan dengan bertauhid. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga kita telah membahas rukun dalam bersyukur. Ada 4 rukun syukur, yang dengan 4 ini teranggap kita telah bersyukur dengan benar kepada Allah jika memenuhinya. Apa 4 itu hadirin? Yang pertama, al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Mengakui sepenuh hati bahwa hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf. Yang kedua, mengamalkan amalan lisan dalam bersyukur. Bentuknya ada berapa? 2. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, menceritakan nikmat itu kepada orang lain dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka bangga-banggaan atau pamer, tapi karena bersyukur. Beda ikhwan, orang menceritakan nikmat kepada yang lain dengan pamer. Di antara indikasinya kalau orang menceritakan nikmat pada sesuatu yang akan membuat orang memuji Allah. Dan biasanya sesuatu itu adalah hal yang memang layak untuk diceritakan. Ada hajatnya, ada alasannya. Dia selamat,
dia sehat, ya, dia berhasil, dan seterusnya. Ada alasannya, dan ada perlunya, dan ada hajatnya. Kalau pamer, pada umumnya sesuatu yang tidak ada perlunya sama sekali, ada hajatnya untuk diceritakan, itu pamer. Ya. Dan ini yang menimpa sebagian orang di zaman ini. Ya, pamer terhadap kekayaannya, pamer terhadap harta bendanya, pamer terhadap rumah mewahnya, kendaraan mewahnya, dan seterusnya. Gak ada perlunya sama sekali, gak ada hajatnya sama sekali. Itu bisa dikatakan sebagai korinah atau indikasi yang sangat nyata pamer. Gak ada perlunya, gak ada hajatnya, ya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, ini bedanya, ikhwan. Ya, makanya para ulama mengatakan untuk yang kedua ini, ya, tahaddusan bi ni'matillahi bi ghairi tafakhur, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain tanpa tafakhuran. Tafakhuran berbangga-bangga dengannya, pamer. Yang ketiga, as-sarfu bi ni'matillahi ila ta'atillah. Ya, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengungkap rasa syukur kepada siapa? Kepada orang yang dia menjadi sebab sampai nikmat Allah kepada kita. Ini poin yang keempat, banyak terluputkan, banyak kita nggak memperhatikan. Kita kadang menganggap syukur itu hanya mengucap alhamdulillah, itu syukur. Padahal masih ada hal-hal yang lain yang harus dipenuhi kalau ingin dianggap syukurnya benar kepada Allah. Dan salah satunya ini, poin yang keempat, banyak kita lalai. Ya, terlalu banyak. Ya. Padahal Nabi SAW banyak dalam beberapa riwayat dan hadis yang sahih. Ya, beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ya, man ista'adha billahi fa'idhu, wa man sa'ala billahi fa'atu, wa man atal ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu fad'u lah hatta ya'lam anna qad kafa'tumuhu. Siapa yang minta perlindungan kepada Allah, bantu dia. Siapa yang minta kepada Allah Jalla wa'ala, penuhilah hajatnya. Dan barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, kata Nabi, fakafi'u, balas. Nah, ini ikhwan catat, membalas kebaikan orang lain sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bentuknya 3. Yang pertama, membalas dengan yang lebih baik. Yang kedua, membalas dengan yang sama. Dan yang paling ringan dan rendahnya adalah mendoakan kebaikan untuknya. Ini ikhwan ingat ya, ingat 3 bentuk ini. Dan ini di antara cara bersyukur kepada Allah, kepada orang-orang yang dengannya sampai kebaikan Allah kepada kita. Kalau nggak bisa membalasnya dengan yang lebih baik, fakafi'uh, balaslah. Ya, kata Nabi SAW, kebaikannya. Fa'ilam tajidu, kalau kamu nggak mampu, fad'ulah, doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan sampai betul-betul teranggap sudah engkau telah mencukupkan balasan untuknya. Ya, sehingga doa yang diinginkan adalah doa betul-betul yang sekiranya sangat mencukupi. Makanya Nabi ajarkan dalam riwayat yang lain dengan doa jazakumullahu khairan. Dan luar biasa doa ini. Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa kalau seandainya kita tahu makna dari hadis ini, doa untuk mengucapkan kepada orang lain terima kasih dan rasa syukur, maka niscaya kalian tidak akan berhenti mengucapkan jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Ya. Apa arti jazakumullahu khairan? Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Di sini khairan isim nakirah. Dan nakirah bermakna umum, am, tidak ada batasan. Kebaikan yang berlipat-lipat. Kalau dia mengatakan semoga Allah membalas engkau dengan 1000 kebaikan, itu membatasi. Lebih banyak ini yang nggak menyebutkan bilangan. Karena tanpa batas.
Dan saya ingatkan cara membaca, karena sebagian ikhwah bahkan yang sudah mengajar ustadz sekalipun, saya lihat salah dalam mengucapkan ini. Yang benar adalah jazakumullahu khairan. Khairan, rannya ini mansub, fathah. Khairan, bukan jazakumullahu khair. Salah, khair salah. Karena kalau dibaca jazakumullahu khair, maka khairnya itu dihukumi marfu, berharakat dhammah, dan ini sangat salah. Salah besar bahkan. Nah, ini sering saya dengar ikhwan, jazakumullahu khair, jazakumullahu khair, khair, khair. Bahkan orang Arab sekalipun. Ya, pernah juga saya dengar. Dan ini salah. Dalam ilmu nahwu salah. Khair di sini harus mansub. Jazakumullahu khairan. Dia harus mansub. Ya, dia harus mansub, Ya. Kalau dia tidak dibaca khairan sehingga berbunyi khair, ini bisa dihukumi khair di sini marfu dan bahaya. Karena bisa menjadi naat bagi Allah atau bahkan badal bagi Allah kalau secara makna rusak. Nah, ini sepele, tapi tidak tepat kalau yang jeli dalam melihat. Maka yang tepat bagaimana tadi, ikhwan? Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, mansub. Khairan, fathatain. Maka ini ikhwan rahimani poin yang keempat. Sekali lagi saya ingatkan, poin yang keempat ini luar biasa ya, pentingnya. Di beberapa riwayat Nabi tekankan ya, untuk mewujudkannya. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia belum teranggap bersyukur kepada Allah. Ya, inna ashkaran nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Orang yang paling bersyukur kepada Allah itulah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Ya. Maka jangan pernah melupakan kebaikan orang kepada kita, ikhwan. Sekecil apapun itu. Ya. Dan terlalu banyak orang-orang di sekitar kita yang kebaikan Allah sampai kepada kita melalui mereka. Ya tidak? Orang tua kita, saudara kita, guru kita, pemerintah kita. Ya, banyak. Luar biasa kebaikan-kebaikan yang Allah beri kepada kita lewat mereka. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan malam ini kita masih membahas sebuah bab yang ya, masih ada kolerasinya dengan kesyukuran. Ya, dan ini sekali lagi saya tekankan bahwa termasuk pembahasan yang sangat penting dalam masalah akidah. Kalau kita ingin mewujudkan tauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya dari pembahasan bab ini adalah agar senantiasa menyandarkan segala kebaikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti poin pentingnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Ya, manusia termulia. Tidak ada manusia yang mengalahkan beliau. Kemuliaannya, ibadahnya, kesalehannya, ketakwaannya. Tidak ada manusia yang termulia, yang terhebat, yang tercinta. Langit dan bumi, makhluk yang ada di langit, makhluk yang di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai beliau. Kekasihnya Allah Jalla wa'ala masih mengakui tawadhu'nya beliau, bahwa segala kebaikan yang ada pada beliau itu hanya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yudkhil ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun yang semata-mata karena amalannya yang masukkan dia ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi, la wala ana, dan juga aku nggak bisa dengan amalanku memasukkan aku ke dalam surga, nggak bisa. Tawaduknya Nabi. Ya, padahal siapa yang meragukan Nabi? Ya. Illa ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmatih. Hanya saja semata-mata karena Allah merahmatiku dengan keutamaannya, dengan rahmatnya. Subhanallah. Hanya keutamaan dari Allah, boleh katakan.
Siapa yang mengalahkan ibadahnya Nabi? Nggak ada. Nggak ada, ikhwan. Puasanya, sholatnya, zakatnya, nggak ada yang mengalahkan Nabi. Maka sungguh sangat menyedihkan kalau ada di antara kita ibadahnya nggak ada apa-apanya tapi sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Sudah nggak butuh lagi. Ya, dengan ibadah sehingga itu menunjukkan dia nggak butuh rahmat dan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Tauladan yang terbaik Nabi kita. Orang yang terbaik. Ya, senantiasa beribadah, menambah ibadah, meningkatkan ibadah. Lihat, riwayatnya sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Salat malam beliau menyebabkan apa? Kaki beliau sampai kapalan, kalau bahasa kita. Itu menunjukkan karena terlalu seringnya. Itu kan sebab terjadinya kapalan itu kan terlalu seringnya, ya tidak? Kakinya beliau sampai seperti itu. Dan sejauh dan sebanyak itu pun tetap beliau katakan dalam riwayat ini, hanya karena Allah saja rahmat dan keutamaannya yang dia berikan kepadaku, bukan karena aku sendiri. Ini harus kita contoh dan tauladani, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Qala Ibn Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Amr wa abdil Ka'bah wa ma ashbaha dhalik hasha Abdul Muttalib. Wa an Ibn Abbas fil ayah qala lamma taghashaha Adam hamalat fa'atahuma iblis qala faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah lituti'unani aw la aj'alanna lahu qarnay ayyil fayakhruju min batniki fayashquhu wala af'alanna yukhawwifuhuma sammiyahu Abdul Harith فأبيا أيطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قولي فأبيا أيطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحريث وذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. Qala rahimahullah rawahu Ibnu Abi Hatim walahu bisanadin sahih an Qatada qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi la in ataitana salihah qala ashfaqa alla yakuna insana wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Taib, nggak ada Aba Nufel kan? Nggak ada kan? Ya, makanya saya langsung baca. Kata Syekh penulis kitab Tauhid, yakni Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menganugerahkan keduanya. Ya, silakan dilingkari. Saya minta teman-teman lingkari di ayat itu atahuma, keduanya. Ini akan ada pembahasannya nanti. Ketika Allah menganugerahkan keduanya, kepada keduanya seorang anak laki-laki yang sempurna wujudnya, maka keduanya menjadikan sekutu tandingan bagi Allah terkait dengan anak yang dikaruniakan tersebut kepada mereka. Maha suci Allah dari perbuatan syirik. Al-A'raf 190. Kemudian kata penulis, Ibnu Hazm berkata, para ulama telah sepakat haram hukumnya untuk memberi nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Sepakat para ulama hukumnya haram. Seperti Abdu Amr, Abdul Ka'bah. Di buku kalian Amr atau Umar? Amr ya. Di beberapa buku Umar. Yang benar Amr. Abdul Amr, Abdul Ka'bah, dan yang sejenisnya.
Tapi kata Ibnu Hazm kecuali nama Abdul Muttalib. Katakan kita akan bahas nanti. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat tadi dan beliau mengatakan bahwa setelah Adam berhubungan dengan istrinya Hawa, maka hamil. Istrinya hamil. Kemudian iblis mendatangi mereka berdua dan berkata, sungguh aku ini adalah rekan kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Masya Allah ya. Kalimat ini, saya katakan kalimat ini, menunjukkan iblis itu kadang tetap menjaga kejujuran walaupun buruk. Maka sungguh celakanya kalau yang tidak menjaga kejujuran. Lebih buruk daripada iblis. Demi Allah, hendaknya kalian mentaati aku. Jika tidak, maka aku akan jadikan anakmu bertanduk dua seperti tanduknya rusa. Demi Allah, aku pasti akan lakukan. Demi Allah, pasti akan aku lakukan. Iblis mengulangi ucapannya, mengancam mereka berdua, menakut-nakuti. Kemudian iblis berkata, beri nama anakmu dengan Abdul Haris. Namun keduanya menolak, tidak mau mentaati perintah iblis tersebut. Maka ketika bayinya itu lahir, ia lahir dalam keadaan mati. Bayinya mati. Kemudian Hawa, istrinya Nabiullah Adam, hamil lagi. Datang kembali iblis dan sama memerintahkan dan mengingatkan apa yang dia telah ingatkan di pertemuan pertama. Nah, tetapi Adam dan Hawa di saat itu cenderung lebih mencintai keselamatan anaknya, mengingat apa yang telah terjadi, maka mereka memberi nama anaknya dengan nama Abdul Haris. Dan inilah penafsiran firman Allah ketika Allah berfirman, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu-sekutu pada anugerah yang telah diberikan kepada mereka berdua, yakni anak. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah dalam tafsir beliau terhadap ayat ini berkata, maksud ayat adalah mereka menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis, bukan dalam beribadah kepadanya. Nah ini perhatikan ikhwan, bahwa kesyirikan itu bukan hanya dengan cara beribadah kepada selain Allah, tapi dalam ketaatan. Ini faedah yang pertama dari ucapan ini. Yang kedua, penghambaan kepada iblis itu bentuknya adalah dengan mentaatinya, bukan dengan sujud kepadanya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Di surat Yasin. Saya kira orang Indonesia Yasin, ya Masya Allah, saya kira orang Indonesia sangat hafal Yasin. Alam ahad ilaikum Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku telah janji kepada kalian, ikat perjanjian, jangan menyembah syaitan. Ini Allah melarang menyembah syaitan. Allah ta'budu, dengan kalimat ta'budu, jangan beribadah kepada syaitan. Sekarang saya tanya, adakah orang yang sujud kepada syaitan? Tidak ada. Tidak ada yang sujud kepada syaitan, itu tidak ada. Karena syaitan tidak menampakkan dirinya. Dan syaitan memang tidak mengaku dengan terang-terangan kepada umat manusia bahwa dia adalah yang disembah, berhak disembah. Tapi Allah melarang dengan kalimat jangan beribadah kepadanya. Maka ibadah kepada syaitan, ikhwan, adalah dengan mentaatinya. Ini di sisi itu kesyirikannya. Kata Imam Qatadah, bukan dalam beribadah dengan wujud ibadah seperti sujud, ruku, dan seterusnya. Tidak. Tapi dengan mentaati syaitan. Dan dalam menafsirkan firman Allah, lain ataitana salihah, jika engkau menganugerahkan anak laki-laki yang sempurna wujudnya, salihah, saleh, di sini kata saleh disebut. Dan nanti ada penjelasannya bahwa saleh itu tidak semata-mata maknanya baik secara agama, tapi saleh juga bermakna baik secara fisik.
Dan itu yang diinginkan dalam penyebutan ini. Imam Mujahid berkata keduanya, yakni Adam dan Hawa, khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia. Ya, dalam penafsiran yang semisal ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Jubair, dan selainnya. Selain mereka berdua. Baik, inilah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan riwayat yang mengawali bab ini, dan hanya ini ya, satu riwayat yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Mudah-mudahan kita selesaikan di pertemuan malam hari ini. Pembahasan ini terkait dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu anak. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, disebut dalam matan, penulis mengawali dengan mengatakan, berkata Imam Ibnu Hazm. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita wawasan untuk kita ketahui bersama, Ibnu Hazm adalah alimul Andalus, ya, ulamanya negeri Andalusia. Andalusia sekarang apa, ikhwan? Spanyol. Ya, Spanyol itu sebenarnya negerinya para ulama itu. Banyak ulama berasal dari sana. Dan demikianlah anugerah dari Allah, ikhwan. Ya. Imam, para ulama pengarang Kutubus Sunan, hanya Imam Muslim saja yang Arabi. Hanya Imam Muslim saja yang orang Arab. Ya, imam yang enam siapa, ikhwan? Terus Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Semuanya non Arab kecuali Muslim. Tapi jadi panutan umat. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dari Allah luas, tidak terbatas pada golongan tertentu. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Islam bukan Arab. Yang mengatakan Islam Arab itu siapa? Bisa dipahami? Kan ada tuduhan orang-orang yang membenci sebagian kita. Emang mau mengarabkan ini? Enggak, kok kita enggak. Islam itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, Arab, ya kebetulan. Ya, Allah menetapkan Islam dari sana. Tapi dikatakan Islam Arab itu bukan. Islam bukan Arab. Tapi Islam adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, jangan pernah berkecil hati. Antum semua berpotensi untuk mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ibnu Hazm, ulamanya Andalus. Kunyah beliau Abu Muhammad. Nama beliau, ingat nih, Ali ibn Ahmad. Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Qurtubi Al-Zahiri. Nah, ini Al-Qurtubi nisbah kepada Cordoba, Al-Zahiri ini nisbah kepada mazhab beliau. Beliau ini terkenal dengan mazhab Al-Zahiri. Ya, mazhab Zahiri itu adalah salah satu mazhab di tengah para ulama yang lebih dominasi dalam pendapat masalah fikih hanya sebatas zahir dalil. Nggak perlu takwil-takwil, nggak perlu penafsiran-penafsiran. Apa yang terlihat secara zahir dari dalil, itulah yang diamalkan. Ini mazhab Zahiriyah namanya pada umumnya. Baik. Ini Imam Ibnu Hazm. Nama beliau Ali ibn Ahmad. Nama beliau Ali ibn Ahmad. Ya. Ali bin Ahmad. Wafat di tahun 456 Hijriah rahimahullahu taala. Dan salah satu wawasan untuk kita ketahui bersama, Ibnu Hazm ini termasuk ulama yang kaya raya, ya, dari lingkungan kerajaan. Ini Ibnu Hazm. Makanya dari sisi beberapa pendapat, ya, dipengaruhi oleh background beliau ini dalam masalah syariat. Ada beberapa pendapat yang disandarkan ke beliau terkait dengan background atau latar belakang beliau ini. Kaitan bab ini dengan pembahasan tauhid, kata beliau hafizahullah, ini Syekh Shalih Fauzan, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa penghambaan yang terkait dengan anak, ya, dan selainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan nama, ya, pemberian nama kepada mereka, ya, dan di situ terdapat kesyirikan dalam masalah ketaatan dan kekufuran terhadap nikmat. Ya, maka ini ikhwan, ya, sekali lagi saya katakan bahwa pembahasan ini terkait dengan masalah tauhid sangat erat sekali.
Dan di sini pembahasannya terkait dengan anugerah yang Allah beri kepada setiap kita, yaitu anak. Ya. Catat dengan baik bahwa anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut di surah Asy-Syura ayat 49. Catat, Asy-Syura 49. Bagi antum yang telah punya anak dan bagi antum yang telah menikah tapi belum diberi anak, dan bagi antum yang akan apa? Ya, jomblo lah yang melanjutkan titik-titik tersebut. Silakan diteruskan ya para jomblo, titik-titiknya. Asy-Syura 49. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah lah sang penguasa langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan segala yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah Yahabu. Allah ungkap dengan kalimat Yahabu. Yahabu itu bukan sekedar pemberian maknanya, tapi menganugerahkan, memberikan kebaikan, itu Yahabu. Ya. Bagi siapa yang dikehendaki anak, ya. Dan Allah menahan hal tersebut bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah yang memberikan anugerah anak kepada siapa yang dikehendaki laki-laki, dan bagi siapa yang Allah kehendaki memberikan perempuan, dan bagi siapa yang Allah kehendaki memberikan baginya laki-laki. Ya, maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, anugerah yang Allah beri kepada kita dengan adanya anak, di situ terdapat ujian bersyukur atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi kita orang tua. Ya, dan ini ya sepele sebenarnya. Ya, penyebutan salah satu bentuk kekufuran terkait dengan anak dengan memberi nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah Jalla wa'ala, ini salah satu bentuk nyatanya tidak bersyukurnya akan anugerah anak tersebut. Kenapa? Karena anak itu di beberapa tempat antum dapatkan dalam Al-Quran. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Ya tidak? Anak bisa menjadi sebab lalainya orang tuanya dari berzikir kepada Allah. Anak bisa menyebabkan orang tuanya melewati batas. Anak bisa menyebabkan orang tuanya sanggup mengorbankan segala sesuatu. Ya tidak? Dan itu terjadi. Ya, makanya ujian di situ. Ya, sanggup orang menamakan anaknya karena cinta dan sayangnya. Ya, kisah tadi dalam riwayat tadi. Ya, kenapa akhirnya dia beri juga namanya Abdul Harith? Karena takut. Sudah 2 anak sebelumnya meninggal, ya nggak ngikuti syaitan bujuk rayunya untuk menamakan dengan nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Akhirnya dia taati karena saking sayangnya kepada anaknya supaya nggak terjadi dengan yang sebelumnya. Saking sayangnya. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, termasuk saya singgung di sini. Saya katakan tadi bahwa ini salah satu bentuk contoh aja yang nyata menunjukkan kekufuran kepada Allah karena terkalahkan oleh rasa sayang kepada anak. Ya. Dan bentuk lain banyak ikhwan. Ya. Sebagian kita orang tua karena alasan sayang memberikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat kepada anak. Ya. Karena rasa sayang. Makanya Allah tegaskan di surah Al-Munafiqun di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membinasakan kalian, membuat kalian terlalaikan dari berzikir kepada Allah. Berzikir di sini bermakna umum. Salat, baca Quran, bersedekah, berinfak, membuat kalian melupakan itu semua gara-gara harta benda, dan disebut setelahnya auladukum, anak-anak. Padahal banyak yang lainnya, tapi Allah sebut khusus auladukum, anak-anak kalian. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak bentuknya. Ya. Sering saya ingatkan ikhwan, ya, yang dikonsumsi anak-anak kita tuh harus betul-betul diperhatikan. Jangan beralasan dengan kasih sayang, kan Ustadz sesekali, dan ini sebagai sayang aja Ustadz. Tapi mengkonsumsi sesuatu yang merusak akidah mereka, membuat mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, kufur akbar bahkan. Ya, sekarang tontonan tuh banyak sekali yang merusak tauhid, rububiyah,
bahkan uluhiyah, terlalu banyak. Tontonan-tontonan yang figurnya, yang difigurkan tokoh yang bisa mengatur petir. Ya, siapa namanya? Siapa? Nah, itu yang suka nonton. Bisa, ya apalah. Hah? Apa lagi? Saya nggak jebak, saya nanya nih. Ya kan? Ya saya kadang terus terang lihat anak-anak itu kalau tempat pensilnya, bukunya, gambar itu Avengers, ya kan? Avengers, tokoh-tokoh, jagoan-jagoan. Rububiyah Allah hancur di situ, ikhwan. Rububiyah Allah hancur di sana. Kalau anak-anak setelah menikmati itu semua mengilustrasikan dirinya kepada tokoh tersebut, bahaya sudah itu. Antum jangan mengabaikan itu. Ya, jangan menganggap remeh itu. Karena kalau hati si anak telah penuh dengan nuktoh, dan itu nuktoh, tertutup dia dari cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, susah menerima kebaikan. Jangan sampai. Nggak apa-apa anak kita dianggap jauh dari tertinggal dari zaman, nggak masalah. Yang penting bagus agamanya. Jadi anak soleh dan soleha. Jadi investasi yang paling kita nanti-nantikan kalau kita telah dimasukkan ke dalam kubur. Itu ikhwan, yang paling penting kan itu. Ya tidak? Ya tidak? Iya, kalau antum yang sudah punya anak, ini bisa dijawab oleh orang yang sudah berkeluarga. Jomblo, ya. Iya aja dulu deh ya, jomblo ya. Insya Allah. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan anak. Penghambaan terkait dengan kelahiran anak, terkait dengan kasih sayang kita kepada anak. Ini di antara yang diinginkan dan pembahasan ini. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, tatkala keduanya atahuma diberi anugerah. Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni Adam dan Hawa, ya, diberi apa yang mereka inginkan dari anak yang saleh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan di sini lahirnya beliau menguatkan pendapat para ulama sebagaimana dinukil oleh penulis kitab Tauhid di matan, bahwa kisah ini terkait dengan Adam dan Hawa. Sejatinya apakah kisah tersebut atau ayat ini yang tadi kita baca di Al-A'raf tadi, ya, kalimat keduanya, apakah yang diinginkan dengannya Adam dan Hawa, sejatinya ini adalah permasalahan yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya, dan yang benar, dan ini yang saya kuatkan, dan ini kita bahas di waktu di Yaman. Ya, waktu kita belajar bersama Syekhuna Ahmad ibn Sa'id al-Ashabi, yang benar bahwa secara riwayat dan bahkan juga secara dirayah, ini substansi kisah, maka bukanlah Nabiullah Adam dan Hawa yang diinginkan dengan ayat tersebut. Ini yang benar. Bukanlah Adam dan Hawa yang benar, ya, dari ayat tersebut. Baik, memang benar ada beberapa riwayat, ya, yang dinukil dari ucapan Imam Hasan Al-Basri sebagaimana yang disebut oleh penulis di matan. Antum perhatikan kitabnya. Beliau menukil di akhir ada ucapan Hasan Al-Basri, begitu ya. Katakan ini juga ya penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri. Tapi ketahuilah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri telah sahih dari beliau juga riwayat yang lain bahwa beliau menyelisihi sendiri hal ini. Ya, beliau pernah mengatakan hadza laisa fi Adam. Ayat tersebut bukan terkait dengan Nabiullah Adam. Tapi ayat tersebut fi bani Adam minal musyrikin, terkait dengan anak cucunya Adam, keturunannya Adam dari kaum musyrikin. Ya. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa Imam Hasan Al-Basri meragukan kesahihan riwayat. Dan ini bisa dipastikan bahwa beliau ragukan kesahihannya, dan dikenal bahwa Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang sangat wara'. Sangat wara', zuhud dan wara'. Beliau nggak mau sembarangan. Ketika ada riwayat ini menunjukkan bahwa beliau ragu akan riwayat tersebut.
Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang benar, yang rajih insyaallah taala bahwa ayat tersebut bukan terkait atau bukanlah yang diinginkan dengannya Adam dan Hawa. Imam Ibnu Katsir, catatan tambahan, rahimahullah taala menyebutkan kisah ya tentang Adam dan Hawa yang terkait dengan ayat tadi ya, yang ringkas cerita Adam dan Hawa akhirnya memberi nama anaknya dengan nama Abdul Haris. Ini cacat pada 3 sisi, kata Imam Ibnu Haris. Cacatnya riwayat ini ada 3. Yang pertama, karena ada salah satu perawinya bernama Umar bin Ibrahim Al-Basri. Umar ibn Ibrahim Al-Basri ini, kata Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama besar dalam hadis jarh wa ta'dil, mengatakan la yajuzu al-ihtijaju bihi, enggak boleh berhujjah dengan riwayat dari orang ini. La yajuz al-akhdhu anhu, enggak boleh mengambil riwayat dari orang ini. Fa huwa dhaif. Umar bin Ibrahim Al-Basri ini dhaif. Ya. Baik, ya. Ini keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan alasan-alasan yang lain. Kenapa riwayat tersebut dikatakan sebagai riwayat yang tidak tepat, atau kisah itu adalah kisah yang tidak tepat kalau dikatakan Adam dan Hawa. Tadi satu disebutkan Imam Katsir. Yang kedua, kalau mau dikatakan kedua, ada musihhatiha min jihatil isnad wa tukhalifu ma thabata bil asanid anil Hasan wa ghairi. Terkejut saya. Bukannya apa, terkejut. Ya. Tidak sahih secara sanad, bahkan menyelisihi ya, periwayatan secara sanad kepada Hasan Al-Basri. Ini yang alasan selanjutnya. Alasan selanjutnya, annal anbiya, dan ini yang penting. Ini alasan ditinjau secara substansi atau diraya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, annal anbiya ma'sumun anisyirki bittifaqil ulama. Para nabi itu, sepakat para ulama, nggak mungkin melakukan perbuatan syirik. Nggak mungkin. Nggak mungkin para nabi melakukan perbuatan syirik. Mustahil. Karena syirik itu dosa besar. Nggak mungkin. Mereka maksum. Sepakat para ulama. Para nabi nggak mungkin melakukan dosa besar, apalagi kesyirikan. Ya. Mungkinkah Allah mengutus seorang hamba sebagai nabi sementara melakukan perbuatan syirik? Ya nggak mungkin lah. Sangat bertentangan. Padahal inti dakwah para tauhid apa? Inti dakwah para nabi apa? Tauhid. Kan kontradiksi. Bisa dipahami? Maka ini alasan yang sangat kuat untuk mengatakan kisah tersebut nggak benar kalau disandarkan kepada Nabi Adam. Ya. Alasan yang lain, kata Syekh Ibnu Utsaimin, annahu tsabata fil hadits syafa'ah, terkait dengan hadis syafa'ah. Syafa'atul uzma. Manusia datang ke para nabi. Ya, dan mereka datang pertama kali kepada Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Nabi Adam minta uzur, nggak mampu menolong manusia pada saat itu. Tapi yang beliau jadikan sebagai uzur bukan yang disebut dalam riwayat ini. Yang beliau jadikan uzur adalah karena beliau melanggar perintah Allah makan buah yang dilarang. Bisa dipahami? Seandainya ini adalah kesalahan beliau dalam riwayat ini dengan melakukan kesyirikan, pasti ini yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai uzur oleh Nabiullah Adam. Karena lebih besar. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Baik, maka ini alasan yang juga sangat kuat ya untuk mengatakan bahwa bukanlah Nabiullah Adam diinginkan dengan hadis ini atau riwayat tersebut. Baik, kalau dikatakan kisahnya bukan tentang Nabiullah Adam dan Hawa, maka siapakah yang diinginkan dengan penyebutan dhamir ghaib lil mutsanna? Dalam ayat tadi kan disebut keduanya. Ya. Siapa yang diinginkan dengan keduanya ini? Ya, innal maqsud jins az-zawj wa zaujah. Keduanya ini kata para ulama adalah kalimat yang menunjukkan makna dua. Keduanya dari jenis, yaitu suami dan istri. Suami dan istri. Bahwa khitab li jinsi zauj wa zaujah. Yang diinginkan dengannya adalah suami dan istri. Dan inilah yang lebih tepat. Wa huwa shawab wallahu a'lam. Baik, ini faedah yang penting terkait hal ini. Sudah azan kah? Hah? Belum. Baik, salihah. Ya, keduanya diberikan anak dalam keadaan saleh. Maksudnya saleh sempurna secara fisik.
Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, benarlah nasihat para ulama. Kalau antum ingin minta kepada Allah, mintalah kesalehan. Kalau Allah berikan antum kesalehan, maka niscaya baik dunia antum. Sebab baiknya dunia sudah terkandung dalam kata soleh. Tapi kalau antum minta kebaikan dunia, belum tentu kebaikan akhirat antum dapat. Minta-mintalah kepada Allah akan kesolehan. Ya. Baik, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang saleh. Baik, selanjutnya kata Syekh, ja'ala lahu syuraka. Keduanya menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam ketaatan. Pada anugerah yang telah diberi kepada mereka berdua, yaitu anak, dengan memberi nama kepada anaknya dengan Abdul Harith, ya, dan tidaklah layak untuk penghambaan dengan nama kecuali hanya kepada Allah dengan nama Abdul. Sudah azan ya, dan rasanya nggak mungkin kita selesaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang aja ya. Ya, ikhwan? Setuju? Atau kita lanjut sampai subuh? Kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai di mana tadi? Fima atahuma ya. Sebelum kita akhiri, saya buka kesempatan, mungkin ada di antara teman-teman ingin bertanya. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya? Sebatas apa yang telah kita ya. Abdun selain Allah. Ya. Ya. Ya, benar. Ya. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Dan ini terkait dengan penjelasan ucapan Ibnu Hazm. Dikitabkan, kata Ibnu Hazm, kecuali nama Abdul Muttalib. Ya, kata Ibnu Hazm, kecuali nama Abdul Muttalib. Muttalib bukan nama Allah, tapi Ibnu Hazm kecualikan. Kenapa? Nah, itu terkait dengan yang disebut oleh Al-Akh tadi, bahwa Imam Ibnu Hazm menganggap pada Abdul Muttalib, Abdu di sini bukan makna penghambaan, tapi makna perbudakan ya. Perbudakan apa ya? Ya, hamba sahayanya gitu loh. Jadi Abdul Muttalib itu maknanya hamba sahayanya Muttalib, bukan hamba dalam makna penghambaan ibadah. Makanya Imam Ibnu Hazm mengecualikan Abdul Muttalib. Tapi nanti kita akan jelaskan dengan detail di pertemuan yang akan datang. Pada intinya adalah dari pertanyaan tersebut jawabannya tetaplah tidak dibolehkan. Apa yang dilakukan oleh kaum Syiah dengan nama-nama abid kepada selain Allah Jalla wa'ala, itu menunjukkan penghambaan untuk orang Syiah. Ya, itu sudah penghambaan. Kenapa? Karena Syiah itu memang akidahnya mereka ghulu kepada Ali dan keturunannya. Ya, tahu ghulu? Berlebihan melampaui batas kepada Ali beserta keturunannya beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, sampai-sampai mereka tega mengatakan bahwa Allah telah salah sebenarnya. Ya, iya kan? Mereka katakan tuh Allah itu telah salah sebenarnya mengutus malaikat Jibril kepada orang yang nggak tepat. Harusnya kepada siapa? Ali. Itu ternukil, termaktub dalam akidah mereka. Saking berlebih-lebihannya. Makanya mereka ya bisa sampai ke derajat menghambakan diri kepada Ali dan keturunannya, khususnya kepada Hasan. Karena Hasan yang ke Karbala dan wafat di sana. Ya, demikian juga Husain. Ya, Husain yang mereka sanjung-sanjung, Fatimah dan seterusnya, kemudian terus sampai ke ulama imam 12-nya mereka. Ya, maka dari sisi ini jelaslah sebagai qarinah kita katakan bahwa indikasi bahwa mereka telah menghambakan diri kepada mereka semua. Dan itu terwujud pada penamaan. Pada sejatinya mereka ya sebenarnya hanya kamuflase aja kalau mereka mentauhidkan Allah, tapi sejatinya mereka kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Antum kalau ingin melacak, mereka itu di masjid-masjid yang mereka muliakan itu ada kuburan-kuburan imam-imam mereka yang mereka sujud padanya. Di mana-mana foto yang mereka katakan gambarnya Husain menurut mereka. Ya. Foto Husain di mana-mana, foto Hasan, foto Ali di mana-mana.
Yang lebih lucunya lagi ketika hari besarnya mereka apa? Asyura, nulis di sepucuk kertas, ya kertas, tulis nama Abu Bakar, kertas lain ambil lagi, tulis nama Umar, ambil lagi kertas lagi, nama Aisyah. Kemudian kertas-kertas dengan nama-nama tersebut dikalungkan ke kambing. Di hari raya besar mereka. Ayo keroyok, habisi kambing ini. Oh, Abu Bakar lu, mati lu, Abu Bakar lu. Kambing digituin. Otaknya mereka di mana? Ya, saking hulunya. Dan saking hulunya, antum insya Allah saya yakin bisa mendapatkan ini kok. Enggak, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Memang ada pada diri mereka. Kotoran imam ulamanya mereka perebutkan. Dicaplokkan kepala, subhanallah. Kotorannya, empuknya, atau bahasa. Dicaplok kepala, subhanallah. Kita, na'udzubillah. Na'udzubillah. Baunya saja, na'udzubillah. Apalagi sampai memegang, apalagi mencaplok. Itu orang Syiah. Kenapa ini semua terjadi? Karena saking hulunya mereka. Nah, salah satu bentuknya penamaan, bentuk hulunya mereka. Ya, Abdul Hasan, Abdul Rasul juga ada mereka. Hah? Apa? Ali Akbar? Enggak dong, enggak. Nama di sini yang kita bahas yang diawali dengan Abdu. Abdu, setelahnya bukan nama Allah. Itu yang haram. Ada Syiah banyak itu. Yang nama seperti itu, Abdul Hussein, Abdul Rasul, dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh sama sekali jawabannya. Dan kalau mereka katakan enggak, itu bukan penghambaan, mananya itu kamuflase saja. Kamuflase saja. Dan orang yang paling pendusta sedunia Syiah. Jangan pernah membenarkan ucapan mereka. Syiah itu hukum asalnya pendusta, hukum asalnya. Ya, dan mereka ada memang akidah prinsip mereka takiyah. Ya, kalau sudah jelas-jelas salah, oh enggak. Yang lucu adalah ketika saya pernah lihat tuh postingan ulamanya setelah menjelaskan keutamaan mut'ah, ada yang bertanya, ya Syekh, saya ingin mut'ah putrimu. Marah-marah dia. Marah-marah dia. Enggak akan mungkin lah membiarkan putrinya. Ya, loh, ya, dianya maunya enak. Putrinya nggak mau dimutah sama orang. Itulah Syiah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari mereka. Ada lagi? Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Baik. Dengan demikian kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.